siap ditempatkan di mana aja, dan gitu siap perang, siap mati, siap membunuh dan siap untuk dibunuh. Nah itulah namanya tentara. Nah ini, by the way ini teh sekarang kita lagi di ruangan prakteknya ini ya, ruangan praktek. Iya, ruang ini ruangan privat, baru ya? Privat, Pak. Privat ya? Wih, tuh, ini deh. Ini ruangannya emang settingannya gini? Settingan seperti ini, Pak. Jadi supaya istri itu berencana, ya, gampang periksanya gini, Pak. Oh ini dokter, dokter kandungan. Jadi udah terkonsep sama kami berdua seperti itu, Pak. Bagaimana katanya kalau bapak bagus kata saya. Apa yang dibutuhkan ini benar. Carilah kursi seperti ini. Masya Allah, luar biasa. Apalagi ini depannya tuh tempat resepsionis itu enak banget tuh, di depan di bawah. Itu bikinnya di mana sih, Pak? Bikinnya itu misteri ilahi, Pak. jangan dibilangin superior, Pak. Ya, jangan dibilang, Pak. Pasti mungkin semuanya udah pada tahu. Master superior. Iya. Ada sengaja pakai baju ini, Pak. Aduh, sih. Ini qadarullah nih. Tadi habis dari Bandung, sebenarnya itu malam. Tadinya syutingnya sore, Pak ya. Iya. Cuman ya qadarullah, bisanya malam kita ngobrol, dan jadwal sama Bapak Jenderal ini susah banget nih jadwalnya nih, luar biasa. Ini manajernya Jenderal Nagabonar, Pak ya. Nagabonar. Aduh. Nah, kalau ini Pak, balik lagi yang tadi yang mengenai ke militeran nih. Ya. Nah, kalau tugas itu Pak, biasanya dipindahkan, itu berarti ngajar di kampus yang kota tersebut itu. Bapak kan di pendidikan nih. Iya. Ngajar kalau berarti atau tidak, Pak. Kalau dipindahkan kita jadi skepnya itu surat perintahnya pindahkan di mana. Jadi tergantung skepnya, sprintnya ya, surat perintahnya. Kalau kita dipindahkan ke batalion, berarti kita ke pasukan. Berarti harus siap, udah siap. Kalau pindahkan kita ke teritorial ya seperti ini, ya kita bisa jadi babinsa, bisa jadi ya kewilayahan lah. Di Kodim, harus di Korem. Multitasking ya, semuanya harus bisa ya. Harus bisa, Pak. Sesuai perintah. Ya, karena kan ya teritorial ujung tombaknya sekarang, Pak ya. Ada nggak sih, Pak, ketika ditugaskan di tempat yang rawan gitu ya? Iya, yang rawan, pernah nggak sih? Ya, tempat yang rawan ya alhamdulillah, kalau saya mah belum, Pak. Belum. Nah, alhamdulillah, jangan sampai ya. Itu komandan nanti ngeliat. Tapi ya saya siap. Saya namanya prajurit ya, mau di mana pun saya diperintahkan karena siap. Karena saya udah, kalau dibilang dia udah kontrak mati, Pak ya. Kalau dilanggar ya berdosa sayanya. Jadi begitu jadi tentara ya, itu ada pengangkatan, ada sumpah. Ada sumpah. Sumpah pengangkatannya itu ya salah satunya ya siap ditempatkan di mana aja. Jadi kepentingan negara diutamakan, keluarga dinomor duakan. Seperti itu. Pantesan keluarga rada kurang setuju ya, itu salah satunya atau gimana? Kebanyakan kalau yang orang tua ini kan orang tuanya banyak setuju. Karena daftarnya juga ribet, Pak. Masuk militer itu ya daftarnya ribet. Harus ada surat persetujuan orang tua, semua. Surat bersih diri. Bersih diri maksudnya dari keanggotaan ya, keanggotaannya ya seperti XPKI seperti itulah. Organisasi gitu ya. DITII, PKI seperti itu ya. Itu harus sudah ada bersih dirinya. Ada surat dari kelurahan. Surat kelakuan baik. Surat kelakuan baik wajib pasti. Pantesan bikinnya di interior, kan orang baik. Ya betul. Jadi emang lumayan ketat ya. Lumayan ketat, Pak. Lumayan ketat sekali, Pak. Ketat. Kalau tesnya katanya, Pak, itu ada tes apa? Selain tes tulisan, ada tes fisik juga berarti semuanya? Semuanya, Pak. Kalau dibilang kalau tes yang dari militer mah ya semua. Harus normal ya semuanya? Harus normal, dari ujung rambut ke ujung kaki itu ya harus sesuai dengan ya prosedur penerimaan. Nggak boleh cacat, nggak boleh ini, nggak boleh buta warna, nggak boleh rabun.
nggak boleh gigi mingsul. Iya, saya dulu bolong nggak keterima tuh. Bolong, nggak boleh. Wah, varisis. Pak Andi pernah perang nggak sih? Kalau perangnya itu saya bilang Pak, kalau zaman saya masuk ini kan nggak ada perang Pak. Oh iya benar ya. Iya, beda sama dulu kemerdekaan ya. Iya ya. Berarti tapi harus siaga ya. Lebih berat ya berarti ya. Iya harus, malah kalau dulu kita jelas, kalau Masuk ya tentara dulu kan jelas ya. langsung perang. Apa yang diperangkan itu udah jelas. Musuhnya itu udah jelas. Belanda, Jepang ya kan. Iya. Kalau sekarang kan musuhnya musuh dalam selimut yang ditakutkan, benar nggak? Benar. Ya maksudnya ya warga sendiri lah Indonesia seperti KKB itu kan. Ya dibilang KKB itu ya saudara kita juga. Cuma dia kan pembelot. Iya. Itu tuh yang ngerinya tuh ya. Kita nggak tahu. Kita nggak taunya dikirain warga biasa, kita lengah ya nggak tahu peluru dari kepala kita gitu. Berarti Pak ada nggak sih satu komando kayak gitu? Jadi misalnya ketika ada misal chaos nih, ya pasti ada satu komando. Betul. Dari pusat, berarti langsung harus berangkat. Komando satu berat pusat juga ya. Betul. Biasa. Tapi keluarga mah udah terkondisikan kan? Karena udah didoktrin istri. Oh. Semenjak nikah kan dibawa didokrin dulu. Oh, dikasih tahu. Sampai kemana-mananya kejelek-jelekan suaminya itu ya. Sampai dibuat mentalnya kuat lah. Sama anak-anak juga udah tahu semuanya. Anak-anak juga udah tahu dari saya bilang, udah pasti mulai. Orang tuanya pasti ngebilang, nah jadi tentara mah seperti ini. Dari dua ini ada nggak sih yang pengen ngikutin Pak? Ya, dua ini ya sebenarnya dua-duanya mah mungkin ya udah ya itu ya mengagumi ayahnya ya. Mungkin seragam ayahnya mungkin udah ada, cuma kan ya kalau saya mah ya itulah saya doktrinnya, nah inilah jadi tentara. Suatu saat kamu kan pernah ditinggalkan sama istri papa seperti itu, jadi dia juga berpikir Pak gitu loh. Tapi ya kalau nanti dia memang cita-citanya pengen ya mau nggak mau saya sebagai orang tua ya menyalurkan ya. Kalau dia bersikeras pengen jadi tentara ya saya salurkan. Masya Allah. Ya, seperti itu. Siap diterjun. Siap. Cuma kan udah diwanti-wanti ya kegiatan tentara, tugas tentara itu seperti apa, alat pertahanan itu kan seperti apa, berbau dengan nyawa, siap ditempatkan di mana aja, dan gitu siap perang, siap mati, siap membunuh dan siap untuk dibunuh. Nah itulah namanya tentara. Pak kalau misalnya lagi masa perang nih, ya saya pernah ngedenger nih ini Tabayun, bener nggak sih suka dikasih obat atau apa buat tega kayak gitu? Bener nggak sih yang kayak gitu-gitu? Oh nggak ada. Nggak ada ya? Itu, natural Pak. Berarti ya? Natural Pak. Oh berarti itu ya cuman isu ya? Isu. Katanya kalau pulang tugas di rumah tuh jadi wah tega ke istri. Kalau itu kan gimana orangnya Pak ya? Ya itulah makanya saya bekalkan anak-anak itu dengan agama. Ya, seperti itu. Kalau kurang-kurang agama mungkin kurang-kurang ini ya seperti itu. Kah masa tugas nih kalau lagi perang nih? Ya. Berarti ketika waktu sholat segala macam memang sudah terkondisikan. Terkondisikan Pak, terkondisikan begitu ini kita meskipun jangan lagi perang ya, sedangkan kita lagi pendidikan lagi ini juga meskipun masuk dalam lumpur apa kita stop dulu. Stop meskipun nggak ada air kita bertayamum, kita sholat berjamaah. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa ya. Jadi ini untuk menepis nih banyak oknum-oknum kan yang mengatasnamakan kan gitu yang tadi ketika misalnya sewenang-wenang di jalan kan ya itu juga memang ada punishment tersendiri kan mengenai itu. Terus mengenai yang tadi rumornya yang pulang tugas jadi tega, ada yang ngobrol itu pakai obat pakai apa, ternyata nggak ada gitu-gitu ya. Nggak ada ya itu tuh saya juga ngeri Pak. Jadi karena istri itu temennya tuh kebanyakan anak-anak anak-anak tentara. Kan istri tinggalnya di Secapa tuh. Kan itu ada komplek tentara. Terus Gumil yang di situ juga sama teman-temannya gitu kan. Sering mendapatkan isu-isu kayak gitu. Makanya kan langsung dari sumbernya nih, luar biasa nih. Nah, ini Pak Andi pencapaian target tertinggi nih. Pak Andi kan sebagai militer nih, tapi punya usaha juga. Nah, plan ke depannya apa sih? Ada rencana apa sih?
apakah mencapai untuk jadi jenderal gitu atau gimana? Kalau mencapai seperti itu, saya rasa dengan pendidikan saya tidak mungkin, Pak. Tapi harus sekolah lagi kalau untuk mau mendapatkan sekolah, tapi tidak mungkin sampai seperti itu. Karena saya dilahirkan bukan dari akademi, Pak ya. Kecuali dari akademi ya wajib sampaikan menuju jenjang jenderal ya. Kalau cuma dari Bintara, dari Tantama itu nggak bakalan mungkin bisa jadi jenderal. 1001 ada pun juga. Oh gitu. Iya. Jadi memang perjuangannya luar biasa untuk mencapai itu. Ya. Nah kalau Pandi sendiri goalsnya gimana? Planning ke depannya? Apakah fokus di usaha ini nih yang bareng sama istri atau gimana nih? Ya kalau saya mah planningnya ya sama istri lah, saya mengembangkan istri. Mengembangkan sama istri ini. Karena saya udah cukup lah Pak. Kalau untuk saya sih. Karir militer saya mah kalau ini udah cukup lah. Udah ada kenaikan 1 tingkat lah. Udah apabila pun juga nanti direstuin sama istri mau sekolah lagi ya, kalau saya siap insya Allah saya siap seperti itu. Oh jadi kalau mau naik tingkat tuh sekolah lagi dengan jenjang waktu masa dinas berapa tahun lagi, mampu pangkat sampai mencukupi pangkat berapa klik lagi baru bisa. Pensiunnya di usia berapa rata-rata? Nah ini Pak, baru tadi saya baca, baru tadi di usia. Oh sebelum podcast baca dulu gitu berarti? Iya, bukan Pak, udah gembor-gembor. Ini gembor-gembor semua ini karena kan baru tadi ditengkan itu tanggal 24 Mei ya, baru kemarin ya ditengkan. Jadi diperpanjang Pak untuk pensiunan militer itu diperpanjang yang tadinya cuma seandainya Bintara dan Tama itu 53 jadi 58 tahun. Udah direstui. Aduh, kata saya. Aduh, makin panjang kata saya. Ya, namanya kita prajurit ya mengikutilah gimana. Kan sudah komando dari atas. Kalau mengajukan pensiun bisa tadi? Bisa, Pak. Oh, bisa ya? Ngajuin pensiun dia. Itu ada punishment nggak? Ada denda nggak? Nggak ada Pak, nggak ada denda, cuma kan nggak full dibayarkan. Gitu, gaji kita itu nggak full dibayarkan. Kalau namanya pensiun dini ya. Pensiun dini, nggak ada pesangon gitu nggak ada? Ada, kalau ada pesangon ada, tetap ada. Per bulannya ada pensiun? Per bulannya ada pensiun, cuma nggak full. Bedanya gitu. Bedanya seperti itu. Kalau sesuai batas dengan full. Batas full berarti. Wah, luar biasa. Insyaallah. Kemana? Bisa nggak sih? Bisa kalau jalan gubernur ya. Gimana ijazah Pak kalau kuliah lagi bisa. Bisa jadi gubernur. Minimal kan kalau jadi ini kan berijazah S1 ya. S1. Iya bisa. Jadi banyak gubernur. juga kok banyak anggota tentara itu jadi ya gubernur, jadi bupati. Oh bisa jadi jalur militer. Bisa jalur militer dia misalnya pilkada nanti jangan jauh-jauh sampai ini ya. Yang kecil aja dulu ya. Mau nyalonkan jadi kepala desa, ya dia itu membuat perjanjian dulu sama Angkatan Darat bahwa dia mau mengikuti pilkada. Pandi mau pilkada? Kalau saya masih belum belum berpikiran seperti itu pencalonan Pak. RT gitu. Masih belum. Dengan tugas yang saya bebanin aja sudah pusing Pak. Apalagi mau mikirin ini apa namanya? Rakyat. Boleh nggak sih jadi pejabat pemerintah kayak misalnya lurah gitu, bisa nggak sih? Kalau sambil tugas gitu atau memang harus dilepas? Harus dilepas. Pasti dilepas. Kalau udah larinya ke bupati, ya kalau lurah kan biasanya dari PDN itu ya. Jarang tunjukkan dari ini kan, kecuali kepala desa ya. Nah, kalau lurah, kalau camat masih ada lah ya camat ya. Kalau itu harus lepas. Bahkan itu mau menyalonkan itu dia harus sudah mengundurkan diri dari TNI sekarang. Kalau aturan sekarang mundur dulu baru pencalonan. Baru pencalonan. Kalau nggak menang nggak bisa balik lagi. Nggak bisa. Ngeri ya. Kalau dulu kan bisa. Bisa dulu. Sekarang nggak bisa. Sekarang nggak bisa. Luar biasa. Pernah ada partai yang datang nggak Pak? Nggak boleh Pak, no. Kalau TNI mah bahaya. Enggak kan kadang-kadang ada nih yang datang ya. Nah, datang misalnya ke sini gitu ngobrol, nggak ada ya, gitu-gitu nggak bisa ya berarti. Nggak boleh. Berarti independen kalau pengajuan. Independen. Nggak boleh. Istri pun nggak boleh sebenarnya.
Sama ini Pak, pertanyaan terakhir nih, Ya. yang saya penasaran. Kalau militer itu boleh nggak sih poligami? Wah, tidak boleh Pak. Nggak boleh, Pak. Tidak Harus boleh. satu. Harus satu. Wah, Tidak boleh. berarti nih Tidak indah gitu Pak ya. para ukti nih pengen aman cari tentara. Tidak boleh berpoligami. Jadi satu ya? Iya, harus satu. Bayangkari ya, apa? Satuan Persid, kalau istri Persid. Persid. Oh, itu ada organisasinya lagi. Ada organisasinya. Oh, iya, iya, iya. Jadi para pejabat itu memang kalau militer memang fokus satu gitu ya. Fokus satu, tidak boleh di dua ya. Oh, tidak boleh tuh. Dilarang. Itu ketawa-ketawa tuh yang gitu ya. Enggak lah. Aman. Jadi ini banyak menahan nih. Banyak menahan biar nggak retake. Siapa tuh Pandi ya? Atau nun bisa nih. Nanti kita lanjut lagi nih. Saya masih banyak penasaran nih pertanyaannya sih. Cuman khawatir di retake. Bapak manajer udah ngeliat terus nih. Lama banget gitu kan ya. Ya alhamdulillah ya Pak Raya ini mudah-mudahan bisa jadi inspirasi ya, menjadi insight buat para ayah yang misalnya anaknya pengen jadi militer ya Pandi ya. Ya, betul. Jadi ternyata di dalam dunia militer itu tidak sesuai yang diisu-isukan kan ya. Ya, tidak ternyata sesuai. banyak oknum-oknum kayak Banyak gitu. oknum. Pernah sih Pak? Nggak sih Pak? Ada yang oknum langsung dilepas jabatannya gitu, punishment-nya? Ya jelas kalau dia melakukan pelanggaran itu pasti ada konsekuensinya. Nah, bisa berupa teguran ringan, teguran berat, PTDH. PTDH itu? Putus hubungan dinas. Oh. Seperti pecat ya. Oh, dipecat. Pecat. Oh, bisa dengan gitu. tidak hormat. Wah, PTDH. ngeri itu. Ya. Pecat dengan tidak hormat. Nah, itu ya kalau ya biasanya ya semena-mena sama sama rakyat lah. Kan kita kan TNI itu mengayomi ya. TNI dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tapi kalau militer boleh buka usaha? Boleh Pak. Boleh. Boleh militer, kecuali tidak boleh jadi backing. Backing itu apa? Backing. Ya, backing itu apa? Jadi backing itu jadi misalnya jadi backing lah, misalnya ini ada bos apa yang illegal logging, kita yang backing di belakangnya. Nah, kita jadi pengaman di belakangnya. Oh iya. Jadi tameng beliau supaya aman. Kalau ada apa-apa, kita yang maju, itu nggak boleh. Tapi banyak oknum-oknum kayak gitu juga yang ngeri juga. Masih banyak Pak, masih ada namanya oknum ya, pasti ada. Iya. Saya pernah dulu waktu ngurusin di mana sih gitu, datang tuh berapa orang gitu, seragam. Hari ini beneran atau enggak? Pasti ada namanya oknum, pasti ada semua instansi. Saya rasa pasti ada namanya oknum, bener gak Pak? Cuma kan yang dibawanya instansinya ini yang jelek. Oh, iya, karena yang oknum yang ini. Nah ini ngebangun usaha berarti udah berapa lama nih? Dari semenjak lulus istri berarti? Belum Pak, ngerintisnya ya kalau dibilang ngerintisnya dari nol ya. Dari perih ini. Dari si umur anak yang kedua nih Pak, si Gaisan itu baru kritis. Tapi istri masih kerja juga di yang di Cianjuang itu. Cianjuang. Atas ya. Dekat Eko Pesantren ya, ke atas lagi. Ya, ke atas lagi. Oh iya. Insya Allah ya luar biasa ini. Kalau rasain anak saya yang ketiga lahir di sini nih rekomen karena dialognya enak, nyaman. Asli Pak, ini bukan iklan ya, cuman saya ngerasain nih di sini, dan apalagi ini ada ruangan private nih baru nih, enak banget. Jadi buat konsultasi bisa lebih nyaman ya Bandi ya. Jadi kalau misalnya mau lahiran, langsung iklan deh. Promosi ini ya. Karena sesuatu yang bagus itu ya, betul. Kita harus promosikan, kita kasih tahu buat para ayah, dan rata-rata para wali santri juga di sini ya rata-rata. Ya, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah ya, banyak terbantu. Mudah-mudahan Pak Andi dan istri dan keluarga selalu Allah mudahkan semua urusannya ya, diberkahi semuanya, usahanya lancar. Amin dan ya rabbal alamin. Berkembang. Dulu 1 lantai, sekarang udah mulai 2 lantai ya. Insyaallah. Di sini tuh dulu ruangan buat treatment bayi dulu mah di sini ya. Di sini ya, buat dulu makan di sini soalnya dulu pernah anak saya yang ketiga tuh di sini. Betul. Nah, kalau sekarang pindah ke sebelah sana berarti ada perluasan. Oh, di sini. Sebelah sini. Oh iya. Ini rencana buat mes karyawan. Oh, mes di sini. Bangun buat yang dia nginep lah, kalau yang jauh-jauh ya, bidannya jauh-jauh rencananya kan banyaknya ibu
begitu kita open recruitment, Ibu dibilang di sana disiapkan mes. Sementara ini kan kita tidak siapkan mes. Jadi saya sama istri berpikir, oh, kasihan juga Dek, seperti itu. Dengan kehidupan di sini ya, untuk mengontraknya segini, mungkin dengan gaji segini, dia ngekos segini, dia uang makan dia segini, kasihan juga dia nggak bisa nabung. Jadi sama istri itu berpikiran, ya udah biar kita buatkan mes aja untuk mereka. Jadi bisa mengirit-ngirit mereka lah. Seperti itu. Luar biasa nih. Ini nih calon entrepreneur yang memikirkan umat nih. Salah, mudah-mudahan menjadi apa wasilah ya, wasilah rezeki buat orang lain. Mudah-mudahan nun pisan ya Pandi ya. Sudah meluangkan waktunya, insya Allah apa-apa yang kita diskusikan ini tidak ada settingan ya. Ini mengalir aja ngobrol. Betul. Ngobrol, mudah-mudahan berkah Pandi atau nun ya. Amin. Dan ini malam-malam udah diganggu Afan nih. Harusnya istirahat rehat dan siap tugas lagi berarti. Besok udah mulai. Siap lagi Pak, siap tugas. Luar biasa. Mudah-mudahan selalu Allah jaga ya Pandi ya. Amin. Istiqomahannya. Amin. Dan semoga nambah lagi nanti enaknya. Rencana mau berapa nih Pandi? Rencananya 11. Biar bisa buat tim sepak bola Pak ya. Gaisan sama Matir. Betul, main bolanya jago banget. Mudah-mudahan berapapun yang penting ya, soleh. Amin ya. Amin. Atau non Pak Andi ya. Amin. Buat ayah juga insya Allah apa-apa yang didiskusikan ini bisa jadi insight ya, insight buat para ayah. Ini sosok Pak Andi itu yang tugasnya kadang-kadang LDR-an sama keluarga, tapi masih tetap bondingnya. Aneh ngeliat, luar biasa dengan anak-anaknya ya. Mudah-mudahan jadi salah satu panutan ya. Makasih, Pandi non pisan ya. Makasih, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.